Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Dendi Fadila Zulfa dari kelas SWIFT. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian praktik NLP saya, yaitu analisis sentimen terhadap tayangan televisi berdasarkan opini masyarakat pada media sosial, Twitter, menggunakan algoritma machine learning multinomial naive Bayes. Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Untuk presentation outline-nya itu yang pertama ada latar belakang masalah, tujuan dan urgensi. Kedua ada dataset yang ingin digunakan. Kemudian yang ketiga ada pre-processing data. Keempat ada ekstraksi fitur. Yang kelima ada model yang ingin digunakan. Yang keenam ada performa model yang dihasilkan. Dan yang ketujuh yaitu kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Untuk latar belakang, televisi merupakan salah satu media elektronik yang menjadi hiburan dan sumber informasi melalui acara televisi yang ditayangkan. Dalam tayangan televisi tersebut terdapat beberapa penilaian berdasarkan opini yang diberikan oleh masyarakat melalui media sosial Twitter. Penilaian tersebut memiliki sentimen yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, dalam ujian praktik ini, melakukan klasifikasi teks dengan menggunakan algoritma multinomial NB yang diharapkan dapat menunjukkan hasil presentasi akurasi yang baik dan memprediksikan sentimen tayangan televisi yang bernilai negatif atau positif berdasarkan opini masyarakat pada media sosial Twitter. Untuk tujuan dan urgensi, tujuan dari latar belakang masalah tersebut untuk melakukan klasifikasi teks dengan menggunakan algoritma multinomial NB untuk memprediksikan sentimen opini masyarakat mengenai tayangan televisi yang bernilai negatif atau positif. Untuk dataset yang digunakan dapat dilihat seperti berikut. Untuk dataset yang digunakan yaitu dataset underscore tweet underscore sentiment underscore tayangan underscore TV .csv yang terdiri dari 400 data jumlah sentimen pada acara TV. Dengan sentimen negatifnya itu ada 200 data dan sentimen positifnya itu ada 200 data juga. Kemudian untuk case folding dapat dilihat seperti berikut. Untuk melakukan case folding ini, untuk memproses text processingnya, yaitu dengan mengubah karakter pada data. Yaitu pertama itu kita mengubah teks menjadi lowercase dahulu, yaitu teks dengan text dot lower. Kemudian ada menghapus URL pada text word, norm kata baku. Kemudian menghapus angka. Kemudian menghapus tanda baca, menghapus tanda baca. Kemudian untuk word normalization-nya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk word normalization ini berfungsi untuk mengubah kata yang tidak baku menjadi kata baku. Itu dari sekumpulan slang word yang sudah tersedia. Kemudian untuk filtering atau stop word removal-nya dapat dilihat seperti berikut. Untuk stop words-nya, stop words underscore IND, itu stop words dot words Indonesian. Kemudian untuk stop words-nya ada 758. Kemudian untuk filtering ini berfungsi untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting dalam teks tweet dengan menambahkan kata lain dalam stop word-nya. Kemudian untuk stemming dan text processing pipeline-nya dapat dilihat seperti berikut. Untuk stemming-nya
eh, kita ubah fungsinya untuk stemming dalam bahasa Indonesia. Kemudian stemming ini berfungsi untuk mengubah kata menjadi kata dasarnya. Kemudian ini untuk dataset tayangan televisinya atau jumlah acara TV-nya. Itu ada hitam putih Trans TV. Dan ini untuk teks tweetnya dapat dilihat langsung di gambar di sebelahnya. Kemudian untuk feature engineering-nya dapat dilihat seperti berikut. Itu untuk ada data X dan data Y-nya. Data X-nya clean text tweet-nya. Kemudian untuk data Y-nya itu sentimen. Untuk memisahkan kolom fitur dan target dengan variabel X, itu menampilkan clean text, clean underscore text maksudnya. Dan variabel Y itu untuk menampilkan sentimen yang sudah diberikan label berupa numerik dengan menggunakan library label encoder yang memiliki keterangan satu. Itu adalah sentimen positif dan nol adalah sentimen negatif ya. Kemudian untuk feature extraction-nya dapat dilihat seperti berikut. Untuk melihat jumlah fiturnya, kita print feature name-nya. Kemudian untuk melihat fitur-fiturnya yang ada di dalam korpusnya dapat dilihat seperti berikut, yaitu get feature name out. Dan untuk feature extraction-nya atau back of word dan n-gram-nya itu berfungsi untuk memproses teks menjadi vektor menggunakan metode BOW dengan n-gram range-nya 1,2 yang menghasilkan 3.396 jumlah fit dan kemudian melihat fitur-fitur yang tersedia dalam korpus. Dan matriks jumlah fitur data tersebut akan dimasukkan ke dalam proses pemodelan machine learning-nya. Dan untuk feature selection-nya atau T-square-nya dapat dilihat seperti berikut. Untuk key feature-nya itu diatur menjadi eh, K sama dengan 1000. Untuk feature selection ini, dia berfungsi untuk menyeleksi fitur dengan menggunakan fungsi X underscore K base underscore feature, di mana K atau K itu yang digunakan adalah 1000 sehingga dari 3.396 fitur itu menjadi 1000 fitur. Untuk outputnya dapat dilihat seperti berikut. Itu untuk original feature number-nya ada 3.396 dan reduce feature number-nya ada 1000. Kemudian untuk feature selection key square-nya itu dapat dilihat seperti berikut. Semakin tinggi nilainya maka semakin baik fiturnya. Kemudian untuk tampilan fiturnya beserta nilainya dapat dilihat seperti berikut pada gambar yang di sebelah kanan. Dan pada pad G-square-nya ini mengurutkan nilai yang tertinggi. Jadi semakin tinggi nilainya itu maka akan semakin baik fiturnya. Selanjutnya menampilkan fitur beserta nilai yang mengurutkan. Itu ada di gambar yang sebelah kanan. Kemudian untuk model yang digunakan dapat dilihat seperti berikut. Kalau kita train modelnya dulu, kemudian kita simpan model hasil trainingnya, yaitu model 1. Kemudian model yang telah dilatih tadi kita gunakan untuk memprediksi label pada data ujinya, raw test datanya. Untuk model.predict, kemudian tampilkan hasil prediksi label dari model.
Kemudian untuk evaluasi model, itu pada evaluasi modelnya itu dengan menggunakan algoritma multinomial NB, itu diperoleh akurasi pengujian yang dihasilkan dari algoritma multinomial naive Bayes sebesar 90%. Dengan jumlah prediksi yang benar itu 72 dan jumlah prediksi yang salahnya ada 8. Kemudian untuk performa model yang dihasilkan itu dapat dilihat seperti berikut, yaitu pada akurasinya. Untuk akurasi pada setiap splitnya itu ada 0,81, 0,91, 0,88, 0,85, 0,9, 0,82, 0,95, 0,87, 0,875, 0,87 juga, kemudian dan 0,86. Untuk rata-rata pada akurasinya itu ada di 0,875. Kemudian untuk performa model yang dihasilkannya itu dapat dilihat seperti berikut. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan opini masyarakat pada media sosial Twitter, menggunakan algoritma machine learning multinomial naive Bayes yang telah dilakukan diperoleh akurasi sebesar 0,90 atau 90%. Itu sudah bagus untuk melakukan prediksi sentimen negatif dan sentimen positif pada teks Twitter dengan tepat yang dimana jumlah prediksi yang benarnya itu dihasilkan 72 dan prediksi yang salah itu adalah 8. Baiklah, kiranya itu saja presentasi dari saya mengenai tugas praktik NLP. Sekiranya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.